Oke, jadi untuk bahasan kali ini kita akan membahas tentang tugas 1 dan tugas 2 gitu ya. Untuk langsung saja untuk tugas yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah perbedaan statistika dan statistik. Kalau ini mungkin semuanya kemarin sudah hampir benar semua ya dari tugas yang saya cek. Jadi statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan data, mengolah data, sampai dengan menginterpretasikan data tersebut. Kemudian kalau statistiknya hasil data yang ditampilkan dalam bentuk baik dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Kemudian soal nomor 2, ini pengertian variabel dan berikan contohnya. Nah, sebenarnya pengertian variabel gitu ya, sangat banyak sekali pengertian variabel. Jadi variabel itu merupakan karakteristik unit yang sedang diamati, yang dapat mengasumsikan lebih dari satu kumpulan nilai yang dapat diberikan ukuran numerik atau kategori dari klasifikasi. Misalnya pendapatan, usia, berat, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah misalkan warna mata seseorang gitu ya. Warna mata orang, warna mata itu menjadi variabel. Jadi variabelnya adalah warna mata. Nah, variabel ini mempunyai nilai gitu. Nah, nilainya dari untuk warna mata itu ada yang biru, hijau, coklat. Jadi itu adalah nilai dari variabelnya. Jadi variabel itu mempunyai nilai yang bisa dinumerikan. Kemudian yang nomor 3, untuk pengukuran gitu ya. Student IQ ratings itu tingkat IQ siswa gitu ya. Ini masuk pada skala interval. Saya rasa sudah hampir benar semua. Kemudian perjalanan siswa untuk jarak gitu ya, siswa untuk ke kelas gitu ya. Ini merupakan skalanya rasio. Kemudian nomor untuk tim bola gitu ya, masuk ke interval. Kemudian klasifikasi tempat lahir siswa. Misal klasifikasi tempat, jadi misalkan misalnya di Jawa di mana gitu, itu masalah skala. Nah, karena nomor itu dia tidak jadi yang di Jawa lebih tinggi daripada di bawah dan seterusnya. Berikutnya adalah untuk kelas akademik siswa gitu ya, apakah mahasiswa baru gitu ya, ataukah sedang, ataukah junior, ataupun senior, itu masuk dalam ordinal. Kemudian jumlah waktu belajar siswa per minggu, itu masuk dalam skala rasio. Kemudian untuk soal nomor 2, tugas kedua gitu ya. Tugas kedua ada dua soal. Yang pertama ini adalah untuk soal yang jenisnya adalah data kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah data kualitatif. Untuk yang pertama, kita diberikan data. Ini datanya kalau di datanya jumlahnya ada berapa? 30 data ya. Ada 30 data. Yang pertama kita diminta untuk membentuk distribusi frekuensi yang kelasnya itu 3 sampai 5, 5 sampai 7 dan seperti intervalnya ada 2 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menentukan berapa banyak observasi yang lebih dari 7 tetapi kurang dari 9. Kemudian yang banyak observasi yang kurang dari 9. Itu 9 gitu ya. Kemudian yang D, berapa persen observasi yang kurang dari 7 yang lebih dari 7 tetapi kurang dari 9. Berikutnya berapa persennya yang kurang dari 9. Yang berikutnya adalah kita diminta untuk menggambar frekuensi untuk histogram. Kemudian kita diminta menggambar dari grafik gitu ya. Istilahnya itu OGIF. Ini kemarin belum saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan sebentar. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Jadi tadi diminta untuk membentuk kelas gitu ya.
tabel distribusi gitu ya, tabel frekuensi dengan kelas-kelasnya itu adalah 3 sampai 5, 5 sampai 7. Kemudian di sini batas paling tingginya adalah 13 sampai 15. Kemudian kita menghitung kayak menghitung pemungutan suara gitu ya. Yang 3 sampai 5 itu berarti lebih dari 3 tetapi kurang dari 5. Kita hitung bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian 5 tidak masuk karena 5 tidak belum di ini ya, belum di apa namanya? Tidak dianggap gitu karena itu nilainya 5, itu masuk ke kelas berikutnya. Jadi 1 2 3 4 5. Ada 5. Jadi kita apa namanya? Hitung seperti ini, nanti dijumlahkan hasilnya adalah 5. Dan seterusnya sampai dengan kelas yang 13 sampai 15. Ini total datanya adalah 30. Nah, di sini kemarin yang masih banyak yang salah gitu ya. Dari hasil yang teman-teman kerjakan. Frekuensi ini sudah benar, sudah sama yang tadi ya. Jadi kita menghitung dulu berapa banyak data yang nilainya itu antara 3 sampai 5. Nah, kemudian frekuensi kumulatif. Ini cara menghitungnya adalah ini 5 yang pertama untuk kelas pertama, kemudian kelas kedua adalah 5 ditambah 5. Jumlah frekuensi kelas pertama ditambah dengan jumlah frekuensi kelas kedua. Berikutnya adalah untuk yang 7 sampai 9. Ini berarti jumlah frekuensi kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3. Totalnya adalah 18. 5 tambah 5 tambah 8. Berikutnya untuk yang 9 sampai 11. Ini 5 tambah 5 tambah 8 tambah 4 sama dengan 22. Kemudian yang 11 sampai 13. Berarti kita menghitung sampai sini dengan sini. Berarti 5 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 5. Dan seterusnya yang terakhir adalah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 5 tambah 3. Ini yang namanya frekuensi kumulatif. Jadi untuk kolom frekuensi kumulatif ini nilainya adalah 5, 10, 18, 22, 27, dan 30. Kemudian kolom berikutnya adalah frekuensi relatif. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, frekuensi relatif itu diperoleh dari jumlah frekuensi kelas dibagi dengan total frekuensi secara keseluruhan. Berarti di sini jumlah frekuensi kelasnya adalah 5, berarti 5 berikutnya lagi adalah sama ya, karena jumlah frekuensinya 5 berarti 5 per 30. Kemudian berikutnya adalah 8 per 30, kemudian 4 per 30, 5 per 30, 3 per 30. Pertanyaannya, boleh nggak gitu dijadikan koma? Boleh. Tetapi menurut saya sampai seperti ini pun bisa gitu, karena kalian tidak perlu capek-capek menghitungnya gitu ya. Jadi sampai dibuat per ini boleh. Kan jelas dalam bentuk desimal tidak harus. Dalam bentuk pecahan pun boleh. Dan berikutnya adalah kumulatif relatif jumlah kumulatif dari berarti frekuensi yang kumulatif relatif frekuensi untuk persegi dengan 100%. Saya rasa jelas untuk yang B ya. Kemudian yang C. Berapa observasi berarti kira-kira adalah
eh, opsinya. Dari 9 kurang dari kan? Benar-benar, Bu. Oke, berikutnya adalah berapa persen yang dilihat untuk kalau seandainya ada pertanyaan tentang persen yang dilihat adalah tabel relatif baik frekuensi relatif ataupun nah kan 20 ini ke atas, gimana ini ke atas 30 tambah 8 per 30 60%. Kemudian untuk yang bagian E. Yang bagian E itu diminta untuk membuat histogram gitu ya, membuat histogram. Karena ini bentuknya kelas interval seperti ini, jadi dia histogramnya itu tidak ada jeda, tidak ada sela gitu ya. Jadi gapnya itu 0, dibuat seperti ini, dempet gitu, berhimpitan gitu ya. Nah, yang diminta adalah membuat histogram gapnya itu 0, dibuat seperti ini, dempet gitu, berhimpitan yang ini nilainya berarti ini misalkan yang bagian pertama satu dua dan ada 3. Nah, berikutnya adalah yang OGIPS. Di sana yang OGIPS kumulatif. Jadi bisa menggunakan atau frekuensi relatif kumulatif bebas. Nanti jumlah maksimal dari frekuensi. Kalau di sini berarti jumlahnya adalah 1 maksimalnya untuk yang frekuensi kumulatif relatifnya. Nah, ini untuk nomor 1. Kemudian nomor yang berikutnya lagi. Ini kita ya, nomor 2. Kemudian kur gitu ya, oleh dokter kepada pasien gitu ya, tentang jadi ketika ke dokter gitu ya, dokter pas hari itu uh, 24 responden 24. Nah, untuk yang relatif frekuensinya. Kemudian yang kedua, excellent, good, fair dari respon pasien.
Ini kemudian kita hitung seperti tadi, kita menghitung seperti yang kasus yang kuantitatif tadi, kemudian kita jumlahkan nilainya adalah 5 untuk excellent, hitung lagi 5 excellent gitu ya, kemudian 24, 4 per 24, 3 per 24. Boleh sampai bentuk pecahan saja, tidak. Nah, kemudian dari ini teman-teman bisa lihat gitu ya, gitu. Ternyata respon yang paling banyak dari pasien tersebut adalah semuanya menjawab kemudian berikutnya kesimpulan Mohon yang tidak berkepentingan diam. tolong di silent dulu ya, yang lainnya gitu ya, di mute dulu gitu ya. Nah, jadi di sini adalah kita lakukan gitu ya, bahwa ratennya itu mereka menjawab baik atau sangat baik untuk kesehatannya. Jadi secara keseluruhan gitu, rata-rata pasien itu kesehatannya bagus. Oke, nah untuk hari ini hanya materinya hanya itu saja gitu ya. Untuk minggu depan baru kita akan bahas masuk ke bagaimana cara menghitung mean, median, modus, kemudian persentil, desil gitu ya. Kuartil. Nah, ini semua saya memberikan soal gitu ya. Jadi minggu depan kita akan pembahasannya tentang hal tersebut. Kita akhiri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.